Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini seperti biasa kita akan kembali merakit PC salah satu subscriber kita, cuy. Nah, kalau kemarin kita udah ngerakit PC dengan VGA card yang lagi turun harga seperti RTX 2060, kali ini kita akan kembali merakit PC dengan VGA card yang lagi turun harga juga nih, cuy. Tapi kali ini dari kubu merah nih. Nah, pasti kalian penasaran kan VGA card apa yang gue gunakan di rakitan PC kali ini? Maka dari itu, pastikan kalian nonton video ini sampai habis supaya nggak ketinggalan semua informasi seputar harga dan performance dari rakitan ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa gue nggak akan bosen-bosennya untuk ngingetin ke kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian nggak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, cuy. Jadi ceritanya kali ini gue mendapatkan pesanan rakit PC dari salah satu subscriber gue yang berdomisili di Kalimantan Utara nih, cuy. Nah, Bro Irfan ini minta dirakitkan PC dengan budget sekitar 13 jutaan. Kalau dulu waktu harga VGA card lagi pada naik, rakitan budget segini tuh bikin gue pusing banget, cuy. Ya bisa dibilang budget-budget nanggung lah, cuy. Mau ambil VGA card menengah ke atas ngepres banget budgetnya, mau ambil VGA card menengah ke bawah juga nanti performance-nya akan nanggung. Tapi itu dulu, cuy. Semenjak negara api berhenti menyerang, harga-harga komponen sekarang ini mulai berangsur-angsur normal. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, gua jabarkan komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan prosesor dari kubu Intel, yaitu Intel i5 12400F. Kita pilih prosesor yang satu ini karena performance-nya sudah teruji untuk prosesor di kelas budget 2 jutaan. Dan untuk sistem pendinginannya, di sini kita menggunakan air cooler dari brand Enermax, yaitu Enermax ETS T40FTB. Gue jujur aja agak kaget ya dengan CPU cooler yang satu ini, karena kalau gue lihat dari gambarnya, gue pikir ini adalah air cooler dengan single fan. Tapi di dalam paket penjualannya ternyata kita mendapatkan 2 buah CPU fan. Jadi harusnya secara performance pendinginan dan sistem airflow-nya akan lebih baik, coy. Lalu berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard dari brand ASRock, yaitu ASRock B660M Pro RS. Alasan memilih motherboard ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena ASRock sangat mengerti perasaan dan derita kaum kerehore seperti kita. Lalu untuk RAM-nya sendiri, di sini kita menggunakan RAM dari brand Team Group, yaitu T-Create Classic 2x8GB berkecepatan 3200 MHz. Next untuk storage-nya, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand MSI, yaitu MSI Spatium M390 dengan kapasitas 256GB. Dan satu buah harddisk berkapasitas 1TB dari brand Western Digital. Lalu untuk mensuplai daya dari PC ini, kita menggunakan power supply dari brand Aerocool, yaitu Aerocool Lux RGB 550W yang sudah bersertifikasi 80+ Bronze. Untuk casingnya sendiri, di sini kita menggunakan casing dari brand MSI yang cukup affordable nih, cuy. Dan ini adalah MSI MAG Forge M100R. Casing ini selain sudah dilengkapi dengan side panel kaca, dia juga sudah dilengkapi dengan 4 buah fan yang sudah support ARGB, cuy. Lalu di sini kita juga sudah mendapatkan ARGB hub-nya, cuy. Jadi kalau motherboard kalian belum support ARGB, kalian tetap bisa mengatur warna fan-nya dari tombol khusus yang ada di bagian atas casingnya. Dan di sini supaya bagian atas dari casingnya tidak terlihat kopong, dan juga untuk menambahkan airflow dari PC ini, gua menambahkan 2 buah basic fan berwarna hitam dari brand Cube Gaming. Berikutnya untuk urusan konektivitas, di sini kita menggunakan satu buah WiFi adapter dari brand TP-Link, yaitu TP-Link TLWN823N. Nah, sekarang kita masuk ke makanan utamanya nih, cuy, yang membuat rakitan PC kali ini terasa sangat menarik. Dan barangnya ini adalah VGA card dari brand ASRock, yaitu AMD Radeon RX 6600 Challengers 8GB GDDR6. Enak banget ya, rakitan PC sekarang di harga 13 jutaan udah dapet PC dengan spesifikasi seperti ini, cuy. Tapi mungkin buat kalian yang udah ngerakit PC waktu harga VGA card lagi nggak masuk akal, jangan berkecil hati, cuy. Kalian justru harusnya bangga dan bahagia. Kenapa? Ya karena artinya kalian adalah orang yang mampu. Jadi kalau rakitan PC sebelumnya dirasa kurang, ya kalian tinggal rakit PC lagi dong. Dan jangan lupa, rakitnya di FD Channel. Oke, itu aja komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu nih proses perakitannya. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitan dari PC ini dan sekarang kita langsung aja tes performance dari PC-nya. Pertama-tama, seperti biasa kita mulai dengan pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 9.356 poin dan GPU-nya sendiri mendapatkan skor sebesar 8.234 poin. Sebagai perbandingan secara skor benchmark dengan RTX 2060 yang sebelumnya kita rakit, RX 6600 ini unggul sekitar 700-an poin coy. Untuk Firestrike-nya juga, RX 6600 masih lebih unggul dengan grafik skor sebesar 23.250 poin, dan RTX 2060 mendapatkan skor sebesar 19.748 poin. Lalu berikutnya gue juga melakukan pengetesan untuk CPU-nya dengan penggunaan Cinebench R20 dan hasilnya i5 12400F ini mendapatkan skor sebesar 4.560 poin dengan single core di angka 641 poin dan suhu maksimal saat pengetesan ini berada di 61 derajat Celcius. Berikutnya kita tes speed dari SSD NVMe dengan Crystal Disk Mark dan tercatat untuk read-nya di angka 3,4 GB per second dan write-nya di angka 1,5 GB per second. Oke, sekarang kita langsung aja tes performance gaming dari PC ini. Game pertama kita coba seperti biasa Valorant dengan settingan high atau rata kiri di resolusi 1080p. Rata-rata FPS yang dihasilkan PC ini berada di 230 sampai dengan 290-an FPS coy. Untuk game ini hasilnya sih masih mirip-mirip ya dengan RTX 2060 atau 3050. Lalu untuk game GTA 5 kita tes di resolusi 1080p dengan preset tertinggi tentunya dengan MSAA x 8. PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di angka 70-an FPS. Hasil ini masih mirip-mirip dengan RTX 2060 dan jelas masih lebih unggul daripada RTX 3050. Lalu berikutnya kita coba pada game Horizon Zero Dawn. Seperti biasa kita jalankan benchmarknya dengan preset ultra di resolusi 1080p dan hasilnya PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 85 FPS dengan skor 15.317 poin. Pada game ini ternyata RX 6600 mampu mengungguli performance dari RTX 2060 cuy. Berikutnya game terakhir yang kita coba adalah Cyberpunk 2077. Di resolusi 1080p dengan preset ultra, PC ini mampu menjalankannya dengan rata-rata FPS di angka 50-an FPS. Dan berikut daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor coy. Dilihat dari konsumsi daya listriknya, Radeon RX 6600 ini ternyata cukup menarik cuy. Karena memiliki performance gaming yang bisa dibilang setara RTX 2060 tapi dengan konsumsi daya listrik yang mirip dengan RTX 3050. Ya walaupun begitu menurut gua RTX series punya keunggulan sendiri pada performance ray tracing yang lebih baik dan DLSS. Nah, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini. Gua harap ownernya puas dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Dan gue juga berharap semoga video kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC. Gue yakin banget sih ownernya ini bakalan puas banget dengan performance yang diberikan di harga 13 juta ini cuy. Buat kalian yang lagi pada mau ngerakit PC, udah buruan dah cuy, rakit PC sekarang juga mumpung harga komponen lagi pada turun nih. Dan buat kalian para kaum mendang-mending, apa kabar nih? Harga VGA card udah pada turun, kalian masih mendang-mendingin apa udah rakit PC? Kalau udah rakit PC ya syukur, kalau belum ya masa iya mendang-mendingin terus ya kan? Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan thank you banget juga buat Bro Irfan yang udah mempercayakan FD Channel untuk merakitkan PC-nya. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe. And as always, see you on the next video. Bye-bye.